Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tampan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua akan mencoba menstorikan sebuah film yang berasal dari Cina berjudul Cook a Storm yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Dan sepertinya film satu ini akan cocok banget buat kalian para pecinta kuliner. Karena memang di dalam film ini akan ada banyak sekali menampilkan adegan yang mempertontonkan keterampilan seorang chef dalam mengolah masakan Cina maupun Eropa. Penasaran? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini diawali dengan menampilkan suatu kawasan kuliner di Jalan Spring Avenue Cina, yang mana di kawasan itu terdapat berbagai macam kuliner dijajarkan di sana. Dan salah satunya yang menyajikan kuliner tersebut adalah sebuah restoran bernama Seven, yang merupakan sebuah restoran tua yang masih eksis sampai sekarang ini. Selain itu, di restoran tersebut juga terdapat seorang koki yang bernama Sakaiko, seorang koki muda berbakat dengan wajah muram yang jarang tersenyum. Namun, walaupun begitu, ia ini adalah salah satu koki terbaik di tempat tersebut. Hingga suatu hari ketika restoran itu sedang ramai pelanggan seperti biasanya, secara tiba-tiba datang seorang pria parubaya yang menerobos masuk dan memotong antrian, di mana hal itu sontak membuat Sky menghampiri pria tersebut dan menegurnya. Tak terima ditegur olehnya, pria tersebut justru mengamuk di sana sambil memaki bahwa ia dan bosnya akan mendirikan sebuah restoran tepat di depan restoran milik Sky. Di tempat lain, kita juga akan diperlihatkan seorang raja yang sedang menjalani proses pembaptisan anaknya, di mana di sana juga kita akan diperlihatkan seorang koki handal yang memasak untuk keluarga raja bernama Paul dan pacarnya Mayo. Singkatnya, setelah ratu memakan masakan mereka, ternyata ia sangat terkesan akan masakan yang disajikan Paul. Dan karena prestasinya inilah, Paul akhirnya berhasil mendapatkan jabatan dari atasannya sebagai kepala koki eksekutif. Tetapi karena Paul ini adalah seseorang yang menyukai tantangan, pada akhirnya ia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih menerima sebuah undangan menjadi seorang kepala koki dan membuka restoran pertamanya di Cina. Hingga pada malam hari ada seorang pria yang memberitahu desas-desus tentang adanya penggusuran kawasan Spring Avenue, di mana di tempat itu restoran Sky berdiri, yang intinya toko yang tak mampu bersaing ataupun beradaptasi akan dihancurkan. Hingga ketika Sky sedang memberikan makanan kepada anjing kesayangannya, ia lalu teringat akan masa kecilnya. Masa kecil Sky yang dipenuhi oleh drama yang menyedihkan, di mana ayah kandungnya bilang kalau ia tak berbakat untuk menjadi seorang koki. Mendengar ucapan dari ayahnya itu, tentunya membuat Sky merasa bersedih sekaligus kesal karena perkataan ayahnya. Lalu sebelum ayahnya pergi meninggalkannya, ia sempat memberikannya semangkuk mie dan berpesan untuk tetap tinggal bersama Paman Seven. Mendengar hal itu, Sky pun langsung marah dan berkata, keesokan harinya, terlihat Paul sudah ada di Cina, tepatnya dekat daerah Spring Avenue. Selain itu, ia juga terlihat sedang mencari seekor ikan jenis kerapu. Namun, ketika ia menanyakan jenis ikan itu kepada si penjual, rupanya ia sudah kehabisan stoknya. Paul yang melihat hal tersebut, ia pun lalu menanyakan kepada si penjual, kenapa tadi ia bilang tidak ada. Mendengar pertanyaan itu, si penjual pun lalu menjawabnya bahwa hanya Sky lah yang mampu mengolah ikan itu dengan baik. Merasa penasaran dengan ikan yang akan ia bawa, Paul pun kemudian menanyakan kepadanya akan diolah apa ikan tersebut. Merasa tak mau kalah keterampilan dengan Sky, Paul pun ikut menerangkannya jika ikan itu ada di tangannya.
烤香提味，白酒配白肉，最大限度保留住了鱼的鲜味。 Setelah mereka selesai beradu pendapat, si penjual ikan yang tahu bahwa mereka adalah koki yang handal, pada akhirnya ia pun memotong ikan tersebut menjadi 2 bagian. Sementara itu, restoran Paul yang bernama Stellar sekarang ini rupanya sudah mulai dibuka dan tengah mempersiapkan untuk grand opening mereka. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa restoran Paul terlihat bagus dan terasa mewah. Sangat berbeda dengan restoran Sky yang berada di depannya yang tampak klasik dan sedikit kuno. Lalu ketika para pelanggan restoran Stellar sedang menikmati hidangannya, secara tiba-tiba terjadi keributan di luar yang sontak membuat manajer restoran itu keluar dan memarahi mereka, yang rupanya itu adalah para pegawai dari restoran Sky. Seolah tak mau kalah, manajer dari restoran Seven pun ikut membalasnya, dan karena hal itulah mereka sempat berdebat hingga ketika Sky yang baru datang dan tak tahu apa-apa, ia kemudian langsung disuruh untuk mengadu skill dengan Paul, yang bisa dikatakan Paul ini adalah seorang koki andalan dari restoran tersebut. Setelah saling beradu skill, seorang pengembang di tempat itu yang kebetulan melihat mereka saling menunjukkan skill masing-masing, ia pun dibuat cukup terkesan. Hingga karena hal itulah si pengembang ini akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan mereka mewakili Spring Avenue di gelaran kompetisi memasak internasional. Dan hasil dari perlombaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan toko-toko tua termasuk restoran Seven yang ada di sana. Singkat cerita, keesokan paginya Sky datang kembali ke pasar. Namun ketika ia hendak membeli bahan baku ikan di toko tempat biasa ia membelinya, rupanya penjual ikan itu sudah kehabisan stoknya karena semua ikannya sudah diborong oleh Paul dengan harga 2 kali lipat. Setelah pulang dari berbelanja bahan baku, Sky dan beberapa rekannya mereka kemudian menonton sebuah acara televisi, di mana di acara tersebut diumumkan bahwa restoran Stellar dan Seven berhasil masuk ke babak final. Yang sontak berita seperti ini membuat mereka merasa senang, karena memang pemenang dari babak final tersebut akan melawan seorang dewa memasak yang rupanya itu adalah ayah dari Sky sendiri. Tetapi ketika dewa memasak itu diwawancarai oleh salah satu presenter tentang nama marga yang sama dengan salah satu peserta yang tak lain adalah Skyko, mendengar pertanyaan itu, Mr. Mountainko pun lalu menegaskan bahwa walaupun ia memiliki nama marga yang sama, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya tak mengenal dengan koki muda tersebut. Setelah selesai menonton acara itu, tak lama kemudian Mayo datang ke restorannya yang memberikannya sebuah undangan spesial kepada Sky untuk dinner di restoran mereka. Setelah menerima undangan tersebut, di malam harinya mereka pun datang ke restoran Paul yang kemudian mereka disajikan makanan pembuka berupa telur mata sapi. Namun ketika mencoba makanan itu, ternyata telur tersebut sudah dicampur dengan rasa buah-buahan yang tentunya teknik memasak ini membuat Sky kaget. Hingga pada hidangan kedua, Sky mulai merasa bahwa dirinya hanya dipermainkan, dan karena hal itulah ia pun langsung pergi ke dapur dan menemui Paul, yang singkatnya ia menantang Paul untuk menunjukkan skill miliknya. Namun sebelum Paul memulai memasak, Sky terlebih dahulu menunjukkan skill memasaknya dengan peralatan yang asing baginya. Ketika Sky selesai menunjukkan skill memasak ala Cinanya, dari sini Paul pun mulai menunjukkan skill memasak ala baratnya, yang tentu saja agak sedikit membuat Sky terkejut. Sky yang sekarang sudah ada di restorannya, ia mulai memikirkan akan sebuah hal yang pernah dikatakan oleh ayahnya. Tetapi tak lama setelah ia memikirkan hal itu, secara tiba-tiba dirinya mendapatkan sebuah telepon dari gurunya yang memintanya untuk segera datang dan menemuinya. Sesampainya di sana, Sky malah dikejutkan dengan ayahnya yang sudah berada di tempat itu bersama sang guru. Namun ketika ayahnya tersebut menyapa dirinya secara keras, Sky menyangkal kalau sekarang ini ia bukanlah seorang ayah baginya, karena dirinya masih merasa kesal dengan tanggapannya yang tak pernah mengakuinya sebagai anaknya. Kebencian Sky semakin bertambah
ketika ayahnya yang sombong dengan karirnya itu mengolok-olok dirinya dan Spring Avenue. Sehingga dari hal itu membuat Sky semakin bersemangat untuk memenangkan pertandingan dan membuktikan kepadanya bahwa untuk menjadi seorang dewa memasak juga bisa berasal dari restoran kecil dan tak harus membuang keluarganya. 我记住你这番话，我会用我的本事证明给你看，人不一定要那么无情，那么冲动才可以成功。 Keesokan harinya, acara kompetisi memasak tingkat internasional pun dimulai, di mana kontestan yang tersisa saat ini adalah Sky dan Paul yang akan segera berkompetisi di panggung itu. Setelah mereka memasak dengan sangat profesional, para juri lalu mulai menguji skill dan gaya masing-masing dari mereka yang terlihat sangat-sangat berbeda, di mana Paul menggabungkan masakan Cina dengan gaya Eropa, sementara Sky menggunakan skill pisaunya serta gaya memasak ala tradisional Cina. Hingga tibalah saat untuk sesi penilaian para juri, yang ternyata mereka berdua mendapatkan skor yang sama, yaitu 37 poin. Dan karena hal seperti ini sesuai dengan peraturan, ketua juri lah yang berhak untuk memilih siapa pemenangnya. Dan secara mengejutkan, ketua juri mengumumkan bahwa Paula yang memenangkan pertandingan dengan alasan bahwa Skyko kurang memperhatikan keindahan dalam menata masakan dan hanya memikirkan masakan yang enak saja. Sky yang merasa kalah dari Paul, ia lalu segera pergi meninggalkan panggung. Tetapi ketika ia berjalan keluar panggung, Sky sempat teringat akan masa kecilnya yang pernah juga merasa putus asa karena ia tak bisa memasak. Sky yang merasa terpukul akibat kekalahan itu, ia pun memutuskan untuk menutup restorannya selama 2 hari. Yang ternyata selama 2 hari ini ia habiskan untuk menghibur diri. Merasa khawatir dengan keadaan Sky, gurunya pun berinisiatif untuk mencari keberadaannya dan berhasil menemukan Sky sedang bermain di sebuah game center. Setelah menemukannya ini, gurunya tersebut lalu mengajak Sky untuk bermain game bersama sambil memberi Sky support agar ia tak terus-terusan terpuruk. Dan karena hal itulah Sky lalu meminta maaf kepada gurunya karena ia telah kalah dan mengecewakannya. Di sini, Paul yang sudah memenangkan kompetisi secara tak terduga, dirinya malah diminta untuk tak usah hadir dalam kompetisi memasak berikutnya dan menyerahkan pertandingan itu kepada pacarnya, yaitu Mayo. Ia yang mendengar pernyataan ini tentunya menjadi sangat kebingungan. Namun tak lama setelah itu, Mayo tiba-tiba datang dari arah belakang sambil membawa 2 mangkuk berisi sup, di mana ia lalu meminta Paul untuk membedakan sup mana yang lebih asin. Yang ternyata selama ini Paul tak memiliki indera perasa, yang otomatis karena hal itu membuat Paul sangat mustahil menjadi seorang koki profesional. Dan ketika Paul sedang berusaha meyakinkan bahwa ia masih bisa menjadi koki profesional dan memenangkan kompetisi itu, Mayo yang tak lain adalah kekasihnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah buku rahasia milik Paul, yang ternyata buku itulah yang menjadi panduan Paul saat berlatih memasak dan menjadi salah satu kunci kemenangan Paul dalam kompetisi. Selain itu, alasan kenapa Mayo membeberkan rahasia itu kepada pemilik restoran Stellar karena ternyata ia ini hanya ingin memanfaatkan Paul untuk keuntungannya menjadi seorang koki terkenal dan menantang dewa memasak. Bahkan demi meraih ambisinya itu, ia sampai tega berselingkuh dengan si pemilik restoran tersebut. Paul yang merasa telah ditipu dan dikhianati itu, ia lalu menuangkan kekecewaannya itu dengan sebotol anggur kuning. Namun ketika Paul sedang merenung, secara tak terduga ia dihampiri oleh Sky yang kemudian ia bertanya kepadanya. Di tengah pembicaraan itu, Paul lalu membicarakan isi hatinya kepada Sky, yang mana ia ini sebenarnya sangat ingin menjadi seorang dewa memasak. Sky yang mendengar ia berbicara seperti itu, ia pun kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dewa memasak saat ini adalah ayah kandungnya yang dulu pernah mencampakkan dirinya sebagai anaknya hanya demi mengajar ambisinya yang sangat egois. Setelah mereka saling menceritakan masalah masing-masing, dari sini mereka mulai menjadi akrab dan mulai berjanji untuk terus mengejar impian yang mereka inginkan. Di sisi lain, guru dari Sky yang sekaligus pemilik restoran Seven secara tak terduga
mereka didatangi oleh pihak pemilik restoran Stellar yang memaksa mereka untuk menjual restoran tersebut. Namun karena memang restoran Seven ini memiliki sebuah sejarah yang panjang, pemilik restoran tersebut enggan untuk menjualnya. Hingga tak lama setelah itu, Sky pun kembali ke restoran Seven bersama Paul. Namun ketika Paul melihat mantan rekannya itu ada di sana, secara mengejutkan, ia lalu memberitahukan sebuah hal kepada mereka, bahwasanya ia akan mengajak Skyko untuk mewakili Seven menghadiri kompetisi memasak, karena dia merasa kemenangan itu adalah miliknya, bukan milik restoran Stellar yang hanya ia wakilkan. Mendengar hal tersebut, tentunya membuat si manajer Stellar mengolok-ngoloknya, sehingga Paul yang merasa sudah muak itu, ia pun langsung menghantamkan kepalanya ke hidung mantan manajernya itu. Sehingga karena hal tersebutlah mereka lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah semua orang dari restoran Stellar pergi dari tempat itu, Paul lalu mengatakan kepada guru Sky bahwa dirinya sangat yakin untuk mengajak Sky ikut dalam ajang kompetisi tersebut. Dan mulai di hari itu, demi memenangkan kompetisi tersebut, mereka jadi sering berlatih bersama. Hingga tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kompetisi penyeleksian untuk melawan sang dewa memasak. Terlihat juga para peserta yang berasal dari penjuru dunia. Namun yang lebih anehnya, dalam kompetisi itu rupanya terdapat Mayo sebagai perwakilan dari restoran Stellar, yang rupanya uang bermain di dalamnya. Restoran Stellar memasukkan Mayo sebagai perwakilannya melewati orang dalam, yang tentunya hanya bisa dibayar dengan jumlah uang yang tak sedikit. Singkat cerita, setelah mereka menunjukkan kemampuan memasaknya, akhirnya tim Paul dan Skyko lah yang memenangkan kompetisi itu. Di mana hal ini artinya salah satu dari mereka berhak untuk menantang si dewa memasak. Ketika mereka sedang membahas untuk siapa yang akan maju menjadi perwakilan untuk melawan si dewa memasak, dari sini Paul lah yang mengalah karena ia tahu di antara mereka Sky lah yang lebih memiliki ambisi untuk melawan si dewa memasak, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Hingga acara terakhir yang ditunggu-tunggu pun dimulai, di mana ketika kompetisi final itu dimulai, Sky malah terdiam sambil menunjukkan sebuah ekspresi yang seolah sedang memikirkan sesuatu, yang ternyata ia ini sedang mengingat akan masa lalunya. Melihat lawannya yang hanya terdiam itu, dewa memasak lalu menyiramnya dengan segelas air sambil mengatakan untuk tetap fokus dalam pertandingan ini. Dan berkat hal itulah akhirnya Sky dapat kembali untuk fokus dan langsung membuat sebuah masakan yang akan mengalahkan ayahnya. Ketika masakan keduanya sudah selesai, semua orang yang menonton pertandingan itu bersorak dan meneriaki mereka berdua. Hingga ketika masuk sesi penjurian, masakan dari ayah Sky terlihat sangat indah, di mana dari masakan itu rupanya mendapatkan sebuah penilaian yang sempurna dari setiap juri. Lalu ketika giliran masakan Sky untuk mendapatkan penilaian, secara mengejutkan, ia malah memberikan masakan itu kepada ayahnya sendiri dan menyuruhnya untuk memakan masakan itu, yang ternyata itu adalah masakan yang terakhir kali dibuat oleh sang ayah untuk Sky sebelum ia pergi meninggalkannya. Setelah mencium aroma mie buatan anaknya itu, seketika hal tersebut membuatnya teringat akan masa lalunya ketika mereka sedang memasak bersama. Setelah memberi sang ayah hasil masakan terbaiknya, Sky lalu berniat untuk pergi meninggalkan panggung. Namun ketika ia mulai melangkah keluar, secara tiba-tiba ayahnya memuji masakannya yang dirinya anggap sebagai masakan terbaik. Setelah beberapa hari dari kompetisi itu, di sini kita akan diperlihatkan restoran Seven yang semakin banyak pengunjungnya. Apalagi setelah ketambahan seorang koki yang sangat handal, yaitu Paul. Sementara itu, untuk restoran Stellar sendiri yang berdiri tepat di hadapan restoran tersebut, sekarang ini terlihat sudah tutup, di mana setelah itu film pun selesai. Di film ini sendiri, satu hal yang bisa kita petik, bahwasanya untuk menjadi seseorang yang hebat, kita tak harus meniru orang yang lebih dulu berhasil. Cukup jadi diri kita sendiri dan terus mencobanya. Dan ya, mungkin sekian dulu. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video.